Shalom, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi, kemarin kita ketemu, hari ini kita ketemu, luar biasa. Semalam saya tuh doa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, saya mau ngelanjutin khotbah yang hari Senin. Saya bilang begitu. Soalnya khotbah itu harus Senin kalau tidak saya lanjut. Kalau saya lanjutkan bulan depan, kan schedule kan setiap bulan sekali. Bulan depan mungkin banyak yang sudah lupa. Jadi saya kalau boleh saya izinkan saya untuk menyampaikan lanjutannya. Pagi-pagi saya ditelepon oleh Bu Leni. Telepon, Yosua bisa gantiin? Oh siap. Jadi saya bilang, oh ini berarti Tuhan izinkan saya untuk melanjutkan. Ya, pemahaman-pemahaman baru tentang proses hidup kita dan kenapa kita harus mengalami proses dan proses hidup itu bagaimana dan bagaimana kita bertahan juga mengenai hal-hal yang klinik-klinik itu yang bagaimana gitu ya. Kemarin kan saya bilang ada fenomena baru makan anggur di bawah meja. Saya bukan ngelarang makan anggurnya ya, tapi yang saya bicarakan itu adalah makan anggur di bawah meja, kemudian berharap bahwa tahun 2026 adalah menjadi tahun yang lebih mudah. Padahal firman Tuhan berbicara bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang kita jalanin sesuai dengan karena perintah Tuhan, karena kita kesetiaan kita kepada Tuhan, itu adalah karena supaya kita direndahkan hatinya. Kemudian kalau kita baca ayat, saya bacakan ayatnya ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya ataukah tidak. Khotbah ini adalah khotbah, sebetulnya ini khotbah yang dicatat di Alkitab. Ini adalah khotbah siapa yang menyampaikan? Musa. Kapan disampaikan? Khotbah ini disampaikan pada saat bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Nah, saya nggak tahu kenapa khotbah ini muncul dan kemudian saya bisa berlanjut terus sampai saya selesaikan sampai tuntas. Kemungkinan nih secara iman, saya boleh bilang bahwa kita semua tahun 2006 itu akan tahun 2026 tahun 2026 ini kita akan memasuki tanah yang penuh susu dan madu. Amin. Nah, itu yang perlu kita imani. Jadi jangan ngelihat permasalahannya, jangan ngelihat persoalannya. Karena apa? Persoalan boleh ada, permasalahan boleh ada, tetapi Tuhan selalu tolong. Kemarin saya jelaskan bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu tidak pernah melawan hukum yang sudah diberikan. Tetapi di dalam dia menolong umatnya, di dalam dia menolong murid-muridnya, bahkan dia melanggar hukum alam. Contohnya apa kemarin? Laut dibelah, ya kan? Itu kan satu contoh. Mana siapa bisa membelah laut? Saya kasih senjata segala macam modelnya pasti nggak ada yang bisa membelah laut. Karena itu hukum alam yang dilanggar sama dia demi menyelamatkan umatnya. Kalau kita baca Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan sebetulnya pada saat suatu ketika bangsa Israel berjalan, disuruh balik sama Tuhan. Kembalilah ke Pihahirot. Pihahirot itu adalah pertentangan antara Migdol dan Laut Merah. Itu juga tuh sepengetahuan Tuhan dan memang itu disuruh Tuhan. Jadi kadang persoalan yang kita hadapi memang karena Tuhan dia mau melihat menunjukkan kuasanya, dia mau menunjukkan mujizatnya, dia juga mau menunjukkan bahwa oleh karena kuasanya dan oleh karena sayangnya dia kepada bangsa Israel, hukum alam pun diterjang sama dia. Laut dibelah. Bukan cuma cuma sekali itu laut dibelah. Jadi kalau zaman Elia Elisa, sungai pun juga dihentikan. Yosua juga bisa. Kemudian yang terakhir, bahkan Petrus pun diajar untuk berjalan di atas air. Artinya apa? Soalan yang kita hadapi boleh lebih dari kekuatan kita. Bahkan Alkitab kan bilang, tidak ada persoalan yang lebih dari kekuatan kita. Ya, karena Tuhan tolong, itu dia.
Jadi pada saat Musa di hadapan laut mati pun sebetulnya persoalannya melebihi kekuatan dia. Bagaimana dia bisa membelah laut? Nggak bisa. Tetapi pada saat Tuhan turun tangan, itu terbelah. Nah itu dia. Maksud dari tidak ada persoalan yang lebih kekuatan kita itu adalah bahwa Tuhan pun siap menolong kita manakala kita tidak pernah mau menyerah dan kita maju terus, maka Tuhan akan kasih jalan, Tuhan akan beri jalan keluar. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita imani. Jadi persoalan boleh, aduh yang ini nggak kuat, memang kita mungkin nggak kuat menghadapi persoalan, tetapi percaya Tuhan adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia akan terus menolong kita. Itu yang kita pegang hari-hari ini. Sehingga tahun 2026 kita boleh keluar jadi pemenang dan lebih dari pemenang. Pesan Tuhan luar biasa. Apapun persoalan, boleh lebih besar, boleh lebih melebihi kekuatan kita. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah lewat, selalu ada. Itu yang membuat tidak ada persoalan yang lebih besar dari kemampuan kita. Karena apa? Karena Allah yang pengen yang lemas kita. Ini siapa nih? Yang lemas. Iya mah dalam sebenarnya. Dalam. Nah ini mas. Tong fighting apa ya? Hijau aja. Hijau aja. Pak Henry, minta tolong bisa dimatikan ya. Oke, yuk. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana lanjutnya? Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di dalam kita menghadapi masalah. Pertama adalah di dalam menghadapi masalah, kita bisa minta tolong pada Tuhan untuk kemudian, kalau engkau punya iman, Tuhan bilang, kalau engkau beriman, bilanglah pada gunung itu minggir, maka dia akan minggir. Gunung itu melambangkan persoalan. Artinya kita boleh menghindari persoalan. Boleh. Tetapi pada saatnya nanti itu akan kembali lagi dan Anda harus menghadapi yang sama. Artinya begini, Anda boleh pas dalam satu persoalan. Tetapi persoalan itu akan datang lagi kepada Anda dan Anda memang suatu ketika harus menghadapi dan harus lulus. Percayalah, harus lulusnya itu atas pertolongan Tuhan. Itu yang kita mau. Itu yang saya mau sampaikan. Tuhan juga mau sampaikan bahwa apapun keadaan kita jangan nyerah. Karena dalam keadaan kita nggak kuat, dalam keadaan kita nggak mampu, Tuhan siap turun tangan. Itu satu hal. Hal yang berikutnya adalah apa? Kalau kita baca lanjutannya ke bawah sampai ketemu di ayat yang 18. Nah, itu menarik di ayat 18 itu Bapak. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Artinya apa? Ini bangsa Israel sedang siap-siap untuk masuk tanah perjanjian. Siap-siap untuk menerima berkat Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah jelas. Jadi setiap kita menghadapi masalah, Tuhan itu mau kita itu bisa melewati masalah itu. Bukan kita pasbai, bukan kita Tuhan singkirkan masalah ini. Enggak. Dia mau kita melewatinya. Dia mau kita itu dididik seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu bagaimana? Pada saat-saat dia mau melatih anaknya untuk bisa terbang, apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dia membongkar sarangnya. Kemudian dia bakal menjatuhkan anak-anaknya ke dalam jurang, jatuh dia. Tetapi burung Raja Wali itu selalu dia siap untuk menolong. Dia terbang, siap menolong dia. Pada saat anaknya nggak kuat, pada saat anaknya sudah klepek-klepek hampir jatuh sampai ke tanah, maka dia dari jauh dari atas dia terbang dengan kecepatan supersonik dia turun, ambil anaknya. Terus dilakukan berulang-ulang sehingga anaknya timbul kekuatan dan kekuatan ini membuat anaknya bisa terbang. Itu yang Tuhan mau. Itu yang selalu kalau saya sedang yang saya perhatikan kalau saya sedang melihat orang yang akan diberkati, biasanya akan menghadapi masalah dan gambar burung Raja Wali itu terlihat. Beberapa kali saya mendoakan beberapa orang, saya melihat Raja Wali. Dia mau dibawa naik. Itu kelihatan. Dan saya bilang, oh ini mau dibawa naik. Jadi kadang persoalan yang kita hadapi karena Tuhan mau kita naik. Bukan dia mau kita turun. Jadi sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan. Proses hidup itu adalah membuat kita jadi kuat.
dan memberi kamu kekuatan untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan, loh jelas. Itu Alkitab tidak alergi terhadap kekayaan. Alkitab tidak alergi dengan orang kaya, tetapi apa yang kita lakukan sebagai orang kaya itu yang patut diperhatikan. Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diberkati itu yang perlu kita perhatikan. Tuhan mau ini dikeluarkan oleh Musa sebagai peringatan bahwa kita nanti sebentar lagi akan diberkati Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Janji Tuhan akan terjadi. Memasuki tanah yang penuh susu dan madu. Bapak Ibu, saya beri satu pesan. Pencobaan di padang gurun itu lebih gampang dilewati daripada pencobaan kemakmuran, kekayaan. Bapak Ibu tahu Daud kuat menghadapi padang gurun. Daud kuat menghadapi Goliat. Daud kuat menghadapi segala sesuatu. Anaknya, nah ini dia Salomo. Salomo nggak kuat dia menghadapi kekayaan, nggak kuat loh dia. Sehingga dia membuatkan puri, membuatkan tempat-tempat sembayangan buat istri-istrinya. Nggak kuat dia. Ternyata pencobaan atau ujian berkat itu ternyata lebih berat daripada ujian padang gurun. Orang di padang gurun masih bisa bertahan. Yes, Lord, aku bisa, aku percaya, aku tahu Engkau Tuhan, aku tahu penyertaan-Mu, aku tahu pertolongan-Mu, aku tahu Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah Immanuel. Itu doa-doa orang di padang gurun. Tetapi kalau doa-doa orang yang sedang dilanda oleh, bukan dilanda, sedang di dalam kemakmuran, di dalam proses kekayaan, mungkin dia lupa. Hari ini harus ada pertemuan ibadah, hari ini ada, aduh, aku sudah terlanjur beli tiket ke Singapura, tiket ke Jepang, tiket ke Eropa, tiket ke Amerika. Aduh, kalau bisa saya berangkat dulu deh ya, saya sebulan ini off dulu ya. Tapi kalau orang yang kena masalah, buru-buru mau beli tiket, makan aja nggak tahu besok mau makan apa, sehingga akhirnya mau nggak mau, udah mending ke gereja gitu kan. Siapa tahu di gereja nanti ada yang pulang-pulang dari gereja, ada yang ngajak makan, kan lumayan. Itulah persoalan yang sedang Tuhan ingatkan hari-hari ini. Kalau kita sedang mau akan dibawa masuk Tuhan kepada tanah yang penuh susu dan madu, hati-hati. Tuhan ingatkan. Dikatakan itu dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi latar belakang konteksnya itu adalah memang Israel itu akan masuk tanah perjanjian yang kelimpahan susu dan madu. Dan bahaya terbesar yang saya katakan bukan kekurangan, tetapi kelupaan akan Tuhan. Dan saat hidup nyaman itu lupa sama Tuhan. Sehingga akhirnya Salomo membuat kita pengkhotbah semuanya sia-sia. Setelah dia menyadari, aduh semuanya ternyata sia-sia. Apa yang aku cari, apa yang aku kejar, semuanya sia-sia. Disitulah mari kita kalau nanti diberkati, kalau orang yang sudah dalam proses kemudian mulai masuk tanah perjanjian, jangan lupa Tuhan. Itu sebetulnya message Tuhan yang paling penting daripada yang kemarin. Kemarin itu penting supaya kita kuat, tetapi ke depan ini mereka yang akan diberkati, hati-hati dengan Tuhan. Itu yang perlu diingatkan. Jadi sebagai hasil kekuatan diri, gua hebat, siapa saya gitu ya. Di ayat 18 ini muncul sebagai peringatan dan koreksi hati. Makna yang penting, haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Mengingat di sini bukan sekedar intelektual, tetapi kesadaran aktif dan terus-menerus. Dalam artian bukan cuma ingat, ya Tuhan, aku tahu Tuhan, tetapi itu adalah sebuah kesadaran aktif. Bahwa apapun yang kita dapat lewati, apapun yang dapat kita kerjakan, berkat apapun yang kita terima, semuanya dari Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi, lawan dari ingat itu apa? Sombong dan merasa bisa sendiri. Jadi, kita jangan sombong. Makanya di awal nanti di Ulangan 8 ayat 2 dikatakan untuk merendahkan hati. Jadi bangsa Israel diproses sampai habis, baru kemudian diangkat. Itu loh maunya Tuhan. Jadi siapapun hari ini yang sudah diproses sampai habis, percayalah ada waktunya Tuhan juga akan mengangkat kita. Tetapi pada saat hari ini kita diingatkan bahwa
Kalaupun kita diangkat oleh Tuhan, jangan lupa bahwa semuanya itu karena Tuhan. Dialah yang memberimu kekuatan. Ayat berikutnya, yang penting, kata-kata yang penting. Satu adalah jangan lupa. Kedua, dialah yang memberimu kekuatan. Ditekankan bukan pada kekayaan itu sendiri, tapi kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk memperoleh kesehatan, kecerdasan. Ini saya catat ada beberapa macam. Kesehatan, kecerdasan, kesempatan, relasi, stabilitas. Semuanya itu bersumber dari Tuhan, bukan murni usaha manusia. Kesehatan kok bisa jadi masalah. Loh iya, orang kalau nggak punya duit, mau sakit, mau berobat susah. Kadang-kadang udah diem aja, nggak kemana-mana, diem aja dia. Tapi begitu dia punya duit, punya berkat banyak melimpah, punya duit, sakit mau apa aja dikerjakan dia. Kemudian dia bisa sehat dan dia bisa melakukan apa aja, termasuk hal-hal yang tidak baik. Itu juga karena kesehatan. Dan banyak hal, kesempatan juga akan banyak dan segala macam. Jadi dia akan memberi kita kekuatan di dalam proses hidup. Kita jadi lebih pintar, kita jadi lebih kuat, kita jadi lebih mampu, kita jadi lebih diberi kekuatan untuk bisa mengelola uang yang ada. Saya coba masuk ke website di mana berapa atau apa hasil dari undian. Tahu undian ya? Undian itu yang toto atau apa ya, whatever namanya. Ternyata Singapura masih ada, ya. Ternyata orang yang bisa mendapat duit dari itu juga sekejap juga habis. Ternyata begitu. Dan hanya sekian persen dari mereka yang bisa bertahan dengan uangnya. Nggak ada yang bisa bertahan. Bukan nggak ada. Nggak banyak yang bisa bertahan. Artinya apa? Mereka yang menerima hadiah tanpa proses itu tidak kuat nahan kekayaan, tidak kuat memegang, tidak kuat mengelola. Coba bayangkan hari ini, kalau kita terima duit 10 miliar hari ini, apa yang kita lakukan? Kalau itu adalah orang yang sudah biasa pegang duit, biasa. Dia bisa melakukan, saya akan begini, saya akan invest di sini. Kalau orang yang belum punya kekuatan, belum punya kemampuan, kemudian terima hadiah 10 miliar, waduh, apa ya, seperti yang kejadian di Bojonegoro. Ada satu daerah Gresik ya, yang kaya banget itu. Daerah dibeli oleh pemerintah, kemudian masyarakatnya itu terima duit dalam jumlah besar, mereka beli mobil aneh-aneh. Jadi nggak jarang satu rumah bisa punya Pajero, punya ini. Tetapi 2 tahun kemudian habislah semua. Seperti itu. Itu sebuah kenyataan. Jadi memang kita butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan tadi itu. Supaya kita bisa mengelola dengan baik dan itu menjadi berkat bagi kita, juga menjadi berkat bagi Tuhan. Itu yang harus kita camkan, kita yang harus tanamkan. Terus kemudian yang terakhir, dengan maksud meneguhkan perjanjiannya, kekayaan ternyata bukan tujuan akhir. Ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi khotbah malam hari ini kita diingatkan, kita yang akan diberkati. Ingat, kekayaan itu bukan tujuan akhir, tetapi kekayaan itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk memuliakan Tuhan, alat untuk kita bisa bekerja lebih baik, alat untuk kita bisa melayani Tuhan lebih baik. Jangan sampai kita salah. Dan tujuan utamanya meneguhkan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Tuhan sudah pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa dia akan diberkati. Itulah janjinya yang kemudian sampai kepada bangsa Israel. Artinya apa? Berkat materi terkait dengan rencana Allah yang lebih besar, bukan sekedar kenyamanan pribadi. Nah ini penting apa itu ya. Jadi diingatkan, kita diberkati, itu semuanya adalah untuk menyesuaikan, untuk bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana Allah. Terakhir, ini betul terakhir. Jadi adalah
Allah adalah sumber, manusia adalah pengelola. Itu yang harus diingat ya. Keberhasilan bukan alasan untuk merasa paling hebat, tetapi alasan untuk menjadi rendah hati. Jadi poinnya adalah kembali lagi supaya kita menjadi rendah hati. Saya belum bahas rendah hati itu apa. Suatu ketika kalau diizinkan Tuhan, saya juga kepingin membahas rendah hati itu apa, karena itu berbicara soal karakter. Itu Tuhan mau pada saat nanti kita sudah selesai pada kesudahannya, sudah berkumpul dengan Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah selesai diproses, sehingga kita tidak gampang menjadi orang yang baperan gitu ya, yang suka marah dan segala macam, tapi kita menjadi orang yang berhati. Jadi kekayaan memiliki dimensi rohani, berkat terhubung dengan ketaatan, tanggung jawab, misi Allah di dunia. Itu yang harus kita ingat. Kelimpahan menguji iman lebih berat. Nah, ini peringatan. Kelimpahan itu ternyata menguji iman lebih berat daripada kekurangan. Di dalam kekurangan orang mudah berdoa, tapi di dalam kelimpahan orang mudah melupakan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Kalau nggak bisa makan itu kita bisa berdoa, aduh Tuhan, saya besok makan apa, ini lalu makan apa. Ya, jadi pesan Tuhan adalah di dalam kita merendahkan hati, kita akan diberi kekuatan untuk memulai berkat, sehingga kita tidak lupa dengan Tuhan dan kita terus berjalan di jalan-jalan Tuhan. Dan lebih dari itu, kita bekerja untuk Tuhan, juga kita memperoleh kekuatan untuk bisa terbang ke jalan kembali. Demikian firman Tuhan pada malam hari.